warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semangat pagi anak-anakku, madrasah hebat bermartabat kelas 12 MAN 1 Kota Pekalongan yang saya banggakan. Bagaimana kabar anak-anakku? Mbak Mama? Alhamdulillah sehat, Bapak. Semoga senantiasa sehat selalu dan penuh diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Anak-anakku semuanya, sebelum melangkah, coba dicek dulu jaringan internetnya, baik wifi maupun kuota. Jangan sampai menjadi penghambat pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah dicek belum? Pastikan jaringan internetnya lancar-lancar saja, kuota jangan sampai kehabisan ya. Oke. Beli tadi, Pak. Kasihan Mbak Dwi, Pak, sering sinyalnya. Oke. Baik. Anak-anakku semuanya, jangan lupa hari ini ada yang itu ya. Ini berangkat semua tidak ini? Berangkat semua ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Semoga pembelajaran pagi hari ini kita semua dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, serta membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Amin. Sebelum melangkah selanjutnya, anak-anakku, minggu kemarin Pak Umar sudah memberikan tugas untuk yel-yel semangat belajar ya kepada Mbak Esti. Itu Mbak Esti. Gimana Mbak Esti? Silahkan dipimpin untuk yel-yel semangat belajar kepada teman-teman supaya teman-teman semua bersemangat dalam belajarnya. Yuk. Lupa Pak Guru, kemarin kan saya nggak masuk. Oh, diganti. Ya, Mbak Vina, silakan Mbak Vina. Tepuk the best. Bareng-bareng ya teman-teman ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. You are the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, sudah Mbak Vina, terima kasih Mbak Vina. Aplaus untuk Mbak Vina dan teman-teman semuanya. Oke. Baiklah anak-anakku semuanya. Jangan lupa isi daftar hadir, linknya sudah Pak Umar sampaikan di grup WA ya. Anak-anakku sekalian, perlu kita cermati bahwa pada saat ini pandemi COVID-19 masih terus mewabah di mana saja. Maka dari itu kita semua wajib menjaga kesehatan. Baik kesehatan diri, orang lain, keluarga utama ya. Nah itu, kita harus menjaga kesehatan itu wajib. Menjaga kesehatan dengan cara bagaimana Pak? Dengan cara menjaga pikiran dan hati kita. Hati kita, ya. Bersihkan hati kita, pikiran kita, maka jiwa kita akan sehat. Jasmani juga akan sehat. Dengan cara bagaimana Pak supaya pikiran dan hati itu bersih Pak? Dengan berbuat hal yang baik, akhlak terpuji. Akhlak terpuji minggu kemarin Pak Umar sudah sampaikan mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan. Selain itu apa saja Pak? Yaitu menghindari akhlak tercela. Nah, kali ini Pak Umar akan menyampaikan tentang akhlak tercela yang harus kita hindari supaya kita semuanya sehat jasmani ataupun rohani. Dengarkan baik-baik penjelasan dari Pak Umar mengenai akhlak tercela. Bab berapa anak-anak? Bab 7 ya. Sudah siapkan buku file paket yang sudah Pak Umar share di grup WA, silakan disiapkan, dibuka bab ke-7 sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela yang akan kita bahas yaitu apa saja di situ anak-anak?
yaitu Fitnah. Hoax. terus Mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan. adu dan ghibah. Oke. Bah. Anak-anak Adu domba. dari sifat-sifat tercela tersebut, ini merupakan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pagi hari ini indikator pencapaian ketuntasan bisa tercapai. Apa saja indikatornya? Yaitu indikator pencapaian kompetensinya adalah 1. Menyadari bahaya dari sifat-sifat tercela tersebut. 2. Membentuk pendapat tentang bahaya sifat-sifat tercela tersebut. Berikutnya, membiasakan diri untuk menghindari sifat-sifat tercela tersebut. Lanjut, menganalisis peristiwa yang mencerminkan perilaku sifat-sifat tersebut. Kemudian, mengkritik peristiwa yang mencerminkan perilaku sifat-sifat tersebut. Lanjut, merumuskan konsep dan cara menghindari perilaku sifat-sifat tersebut. Yang terakhir, mengatasi permasalahan berhubungan dengan perilaku sifat-sifat tersebut. Jika indikator pencapaian kompetensi ini kita capai, maka tujuan pembelajaran pun akan ikut tercapai. Semoga tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini kita tercapai ya anak-anak ya, Mas ya, Mbak ya. Apa sih tujuan pembelajarannya hari ini berarti? Yaitu setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan menganalisis konsep dan cara menghindari perilaku fitnah, hoax, namimah, tajasus, dan ghibah, diharapkan siswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis tentang konsep dan cara menghindari perilaku fitnah, hoax, namimah, atau adu domba, tajasus, atau mencari-cari kesalahan orang lain, dan ghibah atau gosip. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini tujuannya pembelajaran bisa tercapai. Amin ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, Pak Umar hari ini ada dua gambar yang nantinya Pak Umar tunjukkan kepada kalian. Nanti gambar tersebut kalian komentari dan berikan pertanyaan dengan kata tanya bagaimana atau mengapa dan sekaligus dijawab. Untuk tugas itu nanti setelah Pak Umar jelaskan, kalau ada waktu bisa kalian nanti dipresentasikan hasilnya, dikomunikasikan. Sebelumnya Pak Umar akan membagi kelompok, bagi tanya dengan penjawab ya. Kelompok penanya yaitu yang perempuan, Mbak itu ya yang penanya. Nanti Mbak, kalian semua memberikan pertanyaan dengan kata tanya depannya mengapa atau bagaimana. Tidak boleh siapa, apa, di mana, kapan, tidak boleh, tapi bagaimana dan mengapa. Kemudian untuk kelompok penjawabnya adalah yang laki-laki, mas-mas semua ya. Mas ya, siap ya. Oke, baiklah, gambarnya Pak Umar tunjukkan sebagai berikut. Nah, gambar siapa itu kira-kira anak-anak? Mas, Mbak? Tukang plastik. Itu Bu Tejo ya, Bu Tejo yang terkenal. Tejo, Pak. Tejo. Rumpi ya, Pak ya. Itu nanti komentar kalian ditahan dulu, nanti kalian ditulis di buku catatan. Setelah itu nanti setelah Pak Umar menjelaskan materi, kalian akan presentasi untuk menyampaikan hasilnya. Oke? Untuk gambar yang berikutnya ada dua gambar. Wah, itu dia. Silahkan dicermati. Saya ulangi lagi gambarnya. Bu Tejo dengan kawan-kawan. Kemudian ini sebagai animasi ya, kartun. Silahkan dicermati. Setelah itu nanti kita presentasikan. Oh ya, baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita membahas tentang akhlak tercela yang harus kita hindari. Yang pertama adalah fitnah.
Fitnah itu apa ya? Kalian pasti sering dengar baik orang tersebut. Padahal dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Itu fitnah. Ngeri ya. Jangan sampai kita berbuat fitnah. Mengapa? Karena fitnah itu sangat besar dampaknya. Apa saja sih Pak dampak dari fitnah itu? Coba kita perhatikan. Dampak negatif dari fitnah yang pertama adalah merusak hubungan dengan orang lain. Jelas ya? Dengan fitnah akan merugikan orang lain, yaitu menyebabkan apa? Permusuhan antara pelaku fitnah dengan korban yang difitnah. Jangan sampai kita lakukan. Itu dampaknya. Dampak negatif yang selanjutnya adalah apa? Merusak karakter dan nama baik individu. Di sini akan menyebabkan hilangnya perasaan kasih sayang, hormat, dan kepercayaan di kalangan masyarakat. Untuk dampak negatif yang terakhir adalah menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Pasti tidak aman. Kita mau keluar tidak aman karena sudah ada fitnah di luar. Iya tidak? Terus saling bermusuhan. Karena apa? Miss apa itu namanya berarti? Miskonsepsi, miskomunikasi ya, akhirnya permusuhan. Nah, Pak, bagaimana ya Pak kira-kira supaya kita itu bisa terhindar dari fitnah? Ada cara-cara untuk menghindari sifat fitnah, yaitu apa saja? Yang pertama adalah sabar menghadapi fitnah yang ditimpakan dan berdoa agar selamat dari buruknya dampak fitnah. Apa coba doa supaya terhindar dari fitnah? Apa doanya coba? Pak, itu Mas siapa? Mas Tobroni, coba. Mas Tobroni, doa menghindari fitnah yang biasa dibaca setelah tahiyat itu, yang tahiyat akhir. Lupa Pak, lama masalah. Lupa. Aduh, siapa ini yang ingat coba? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil masya wal mamati min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itulah doa supaya kita terhindar dari fitnah. Itu cara kita untuk menghindari fitnah. Yang kedua caranya adalah memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah dengan ucapan Astagfirullahaladzim. Kita semua diampuninya ya. Amin. Kemudian untuk cara yang berikutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan umat. Tentu ya, hal ini diperlukan sambil mengklarifikasi fitnah yang terjadi. Jika kita pernah melakukan fitnah, segeralah untuk diklarifikasi, diselesaikan, bicarakan dengan yang sesungguhnya. Oke, anak-anak. Selain fitnah, ada juga sifat tercela yang selanjutnya. Apa ya? Yaitu hoax. Hoax apa anak-anak hoax? Mas Mbak? Saya? Berita bohong. Apa itu Berita hoax? bohong. Berita bohong. Sering nggak kita lihat berita bohong? Sering, Pak. Ada apa itu? Pulsa gratis. Ada apa lagi itu? Ya? Hadiah. Jadi kita kalau ada berita bohong jangan langsung apa anak-anak? Percaya. Jangan langsung percaya, kita harus cari sumbernya dari mana. Jangan asal jempol. Like belum tentu itu benar. Ya tidak. Nah, berita bohong luar biasa dampaknya, bahayanya.
ngeri. Apa saja Pak bahayanya? Yang pertama, menyebabkan kepanikan masyarakat. Jadi panik. Ada susu apa itu namanya? Susu gambar beruang, semuanya beli. Jadi panik. Ya tidak? Kalian ikut beli tidak? Enggak, Tidak ya? Alhamdulillah. Diberi. Nah, itu hanya permainan saja ya, supaya laku, sehingga memanfaatkan kesempatan pada pandemi ini ya. Itu. Kemudian bahaya yang berikutnya adalah meretaknya hubungan masyarakat. Ya, jadi retak itu hubungannya. Kemudian selanjutnya adalah membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Jelas ya, membuang waktu. Orang yang suka membuat hoax itu membuang waktu. Dia membuat berita sehingga dia lalai kewajiban sholat, kewajiban belajar. Ya tidak, dia malah mengurusi membuat berita yang hoax, sehingga sia-sia waktu yang telah dia lakukan. Kemudian yang terakhir adalah bahayanya, yaitu dibenci oleh siapa? Teman. Allah. Dibenci oleh Tuhan, dibenci dan sebagainya oleh Allah ya. Seperti itu. Pak, itu supaya kita itu terhindar dari hoax, bagaimana Pak cara-caranya? Ada caranya, yaitu satu, meningkatkan ketaatan kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, menyaring informasi. Nah, disaring, jangan langsung dimakan mentah-mentah, diterima informasi dari mana, harus tahu sumbernya. Kemudian yang berikutnya adalah menyibukkan dengan hal positif. Nah, carilah info yang positif. Kita lakukan hal-hal positif seperti apa? Lebih baik kita membaca buku, ya tidak? Nah, daripada kita melihat-lihat status orang yang belum tentu benar, ya kan? Nah, itu. Adapun sifat tercela yang selanjutnya yang harus kita hindari lagi adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan tajasus. Mencari-cari kesalahan orang lain. Kira-kira sudah pernahkah kalian mencari-cari kesalahan orang lain? Sudah pernah belum? Kadang Pak, kepo Pak. Kadang ya. Padahal kan apa itu? Ini apa? Suluh itu kalau di depan mata tidak kelihatan, tapi yang lainnya itu ibaratnya kalau ya. lagi mencocokkan garapan temannya, kita mencari kesalahan orang lain, Pak. Oh iya, seperti itu. Oke. Tajasus, menurut kalian mencari-cari kesalahan orang lain itu dengan cara apa sih? Mencari-cari kesalahan orang lain itu dengan cara bagaimana itu? Mengkoreksi dari nomor Gunjing. Itu. Intinya dengan cara menyelidiki ya. Menyelidiki, mematainya ya. Memata-matai. Bagaimana sampai dicari kesalahannya. Stalking. Iya, saking keponya, dilihat profilnya, dilihat semuanya, statusnya diikuti. Kalau zaman Itu sekarang namanya julid. gitu. Oke. Kalau Pak Umar belum tahu itu bahasa kalian ya, bahasa gaul itu Mbak Vina sudah tahu. Sulit. Cari kesalahan. Oh gitu ya, jangan ya. Cari-cari kesalahan orang lain, hati-hati loh, Mbak, Mas, jangan kalian lakukan. Itu ada dampaknya, ya. Dampak negatif. Apa sih dampak negatifnya, Pak? Ya, Pak. Itu Pak, Umar biasanya untuk mencari kesalahan orang lain, Pak. Oh ya, jangan sampai ya. Oke, Pak Umar lanjut ya. Dampak negatif dari mencari-cari kesalahan orang lain, yaitu yang pertama, ngeri, ini bahaya, dilaknat oleh Allah. Wah. Astagfirullah. Ternyata dilaknat oleh Allah. Mengapa Pak kok seperti itu? Karena hal tersebut merupakan sebuah pengingkaran dari perintah saling mengenal,
memahami, dan menjamin dalam persaudaraan. Oke, dampak negatif yang selanjutnya adalah hubungan harmonis akan menjadi hancur. Yang sudah saling silaturahim, yang sudah saling bersahabatan gara-gara mencari-cari kesalahan orang lain, akhirnya apa? Hancur hubungannya. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling ngeri untuk di akhirat nanti, yaitu telinganya akan dituangkan cairan tembaga hari kiamat kelak. Wow, ngeri ya. Naudzubillah min dzalik. Pak, ngeri juga ya mencari-cari kesalahan orang lain itu dampaknya. Mendingan kita menghindari aja ya Pak. Iya harus. Caranya ada anak-anak, yaitu upaya untuk menghindarinya. Yang pertama adalah belajar berprasangka baik atau positive thinking. Ya anak-anak ya, jangan sampai berprasangka buruk. Belum tentu orang yang berpendapat bagaimana dia sangat membenci orang itu, tidak ya. Dia mengeluarkan pendapat itu belum tentu dia tidak suka dengan orang itu, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah lebih mementingkan introspeksi diri daripada mengurusi urusan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah boleh curiga dengan adanya bukti, tapi tidak patut berlebihan. Harus ada bukti kalau kita mau menunjukkan kesalahan orang lain. Kemudian ada lagi sifat-sifat tercela yang harus kita hindari, yaitu adu domba. Bukan berarti domba diadu ya. Adu domba di sini dalam bahasa Arab disebut juga dengan namimah. Sudah pernah adu domba? Si A dengan si B. Adu domba, adu domba, adu domba. Sudah pernah Itu ya. Jadi sifat adu domba itu apa sih Pak? Menurut Imam Al-Ghazali, tahu Imam Al-Ghazali? Tahu ya? Kok ulama ya? Oke. Menurut beliau, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka untuk diungkap, baik oleh orang yang mengungkapkan, orang yang diungkap, ataupun orang yang mendengar ungkapan tersebut, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, baik berupa aib ataupun pujian. Hati-hati, jangan sampai kalian mengatakan dengan si A seperti ini, dengan si B seperti ini, terus katanya si A kamu itu begini, katanya si B kamu itu begini. Itu jangan sampai. Itu akan menjadikan adu domba atau namimah. Adu domba sangat berbahaya, baik diri kita atau orang lain. Apa Pak dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu yang pertama menghancurkan hubungan, jelas itu ya. Yang kedua mendapatkan siksa dan dosa. Yang berikutnya merupakan hamba yang buruk karena telah melakukan sifat tercela. Kemudian yang terakhir adalah menimbulkan sikap saling membenci. Baik anak-anak, untuk penghujung akhir sifat tercela yaitu ghibah atau gosip. Ayo, itu ada yang gosip, itu siapa yang di belakang itu tadi? Hati-hati ya, jangan menggosip ya Mbak ya Mas ya. Gosip itu kira-kira menurut kalian apa itu? Ghibah, gosip. Ngrasani orang, glendengi wong, ya. Ghibah itu adalah apa? Sesuatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang, dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Ya, membicarakan tanpa kehadiran orang yang dibicarakan, dan pembicaraannya itu belum tentu sesuai dengan yang disampaikan itu. Dan orang yang dibicarakan jika mendengarnya dia akan apa? Marah ya, tidak ikhlas. Hati-hati. Gosip juga ada dampaknya. Dampaknya apa saja Pak? Menghancurkan keharmonisan hubungan.
Yang berikutnya mendapat dosa, ya. Mendapat dosanya itu yang lebih berat dari zina. Hati-hati ya. Gosip itu dosanya lebih berat dari zina. Coba perhatikan, ada hadis Rasul yang artinya kurang lebih, orang yang berzina bila bertaubat maka Allah akan mengampuninya. Sedangkan orang yang ghibah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah sebelum orang yang dighibahi memaafkannya. Itu yang paling berat di situ. Minta maafnya itu susah. Ya kalau orangnya masih hidup. Ya kalau orangnya masih di lingkungan kita. Kalau orangnya masih hidup, kalau orangnya sudah di luar, tidak kita ketahui bagaimana. Apalagi kalau sudah di luar dunia. Di luar dunia berarti di mana? Di akhirat. Hati-hati. Membicarakan Ya, hati-hati ya. Kemudian yang terakhir dampak negatifnya adalah merendahkan derajat manusia. Jelas ya? Jika kita bergosip, nanti kalau orangnya yang digosip itu lewat kan, kalau orangnya tahu, dia akan tidak enak kan? Aku ternyata diomongin merono-rene jadi pembicaraan orang. Ya tidak? Sehingga dia merasa derajatnya direndahkan. Ya, hati-hati. Apalagi yang tukang gosip itu ketahuan, dia tukang gosip, biasa tukang gosip, akhirnya dia juga direndahkan derajatnya di mata orang lain, ya kan? Nah, tidak dipercaya lagi. Nah, bagaimana caranya Pak untuk menghindari gosip tersebut? Yaitu apa? Kita harus menanamkan keyakinan bahwa gosip yang dilakukan menghadapi murka Allah. Kita harus yakin bahwa gosip akan mengharus. Waktunya habis. Oke, baiklah anak-anak. Tadi yang Pak Umar sampaikan tentang gambar, karena waktunya tidak mencukupi, maka nanti akan segera dikirim ya. Kalian segera kirim lewat email Pak Umar. Email Pak Umar sudah sampaikan di grup WA. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita dapat mengambil teladan yang baik, yaitu apa? Menjaga lisan dari perkataan yang kotor dan tidak tepat, menghindari prasangka buruk kepada orang lain, senantiasa mendoakan diri sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Anak-anakku sekalian, untuk penilaian hasil belajar pada hari ini, kalian bisa buka link yang sudah Pak Umar bagikan di WA Group. Jangan lupa diisi penilaian sikap, penilaian keterampilan yang sudah Pak Umar sampaikan. Adapun penilaian pengetahuannya, ada soal pilihan ganda dan isai, kemudian penilaian keterampilan, ada praktek hafalan, kemudian ada proyek Rudik, penelitian mengenai yang tadi itu ya, kalian melakukan, mencari, menganalisis di lingkunganmu mengenai sifat-sifat tercela tersebut, kemudian dijadikan sebagai makalah, itu sebagai penilaian keterampilan. Lagi Pak tugasnya Pak. Masih Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan Subhanallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan berkah kita semua, amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.